Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1163 menolak makhluk tertinggi. Kamu terganggu. Xian Yanxing berteriak dan melancarkan badai serangan, menekan Xian Yanjun sejenak. Xian Yanjun dengan cepat mengingat kembali pikirannya dan bertarung dengan Xian Yanxing. Di bawah, Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan mengejar tetua berambut putih. Karena kamu akan pergi berperang, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Suara Lu Ming keluar dari mulut 9 naga saat mereka melangkah keluar dengan cakarnya. Tubuh besar ke-9 naga itu bagaikan kilat, sangat cepat saat mereka mendekati lelaki tua berambut putih itu. Selamatkan aku. Melihat bahwa dia akan ditangkap oleh 9 naga, lelaki tua berambut putih itu berteriak ngeri dan menjadi parau. Dia sama bingungnya dengan anjing liar, dan dia tidak peduli dengan sikapnya sebagai orang yang kuat. Saat ini, hidupnya lebih penting. Membunuh. 9 naga itu meraung dan mengulurkan cakarnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di tubuh lelaki tua berambut putih itu, hampir menembusnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya semakin ketakutan. Membantu. Lelaki tua berambut putih itu berteriak sekuat tenaga, seperti gadis tak berdaya menghadapi sekelompok bandit ganas. Masih belum berhenti, kamu sedang mencari kematian. Kamu mendekati kematian. Raungan marah datang dari tembok kota suci. Sesosok tubuh tinggi bergegas keluar, dan aura yang luas dan tak terduga meledak. Karena diselimuti aura ini, semua orang merasa sulit bernapas. Sebuah batu besar menekan hati mereka, dan mereka merasa bahwa bencana besar akan segera terjadi. Seniman bela diri tertinggi. Sebuah kata muncul di hati setiap orang. Ini adalah seniman bela diri tertinggi. Seniman bela diri tertinggi dari keluarga kekaisaran telah mulai bergerak. Terima kasih, Qiyu. Lu Ming dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa orang yang menyerang adalah paman kekaisaran Xie Zhen, adik dari kaisar suci saat ini, Xie Qiyu. Dia adalah makhluk tertinggi. Kamu berani kurang ajar di kota suci. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Suara dingin Xie Qiyu terdengar dari mulutnya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan besar terbentuk dari udara tipis dan menutupi langit saat terbang menuju Lu Ming. Di depan cetakan telapak tangan ini, Lu Ming sekecil semut. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang dan tidak ada gejolak di matanya. Ini karena pada saat ini, ada gelombang energi kuat yang mengalir ke tubuh Lu Ming. Itu adalah energi Xie Luan. Jadi bagaimana jika kamu adalah seniman bela diri tertinggi? Xie Qiyu, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. 9 naga melolong saat mereka mencakar telapak tangan Xie Tianyu. Apa? Dia berani menerima serangan autark secara langsung. Dia mencari kematian, dia mencari kematian. Dia tidak punya pilihan lain selain mati secara heroik. Mati di tangan Paragon adalah kehidupan yang layak dijalani. Banyak orang mengira Lu Ming sudah kehabisan akal dan lebih memilih dibunuh oleh seniman bela diri tertinggi dan mati secara heroik. Beberapa orang bahkan menghela nafas. Apakah ini akhir dari kejeniusan langka di benua hutan belantara surgawi? Namun adegan selanjutnya membuat mereka tercengang, mata mereka hampir melotot. Ledakan, ledakan. Ketika cakar naga 9 naga mendarat di telapak tangan Xie Qiyu, pemandangan Lu Ming dihancurkan menjadi potongan-potongan yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebaliknya, saat cakar naga menyerang, langit dan bumi berguncang. Telapak tangan Xie Qiyu benar-benar ditembus oleh cakar naga 9 naga dan roboh dengan suara keras. Ini, semua orang tercengang saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Lu Ming tidak hanya memblokir serangan yang maha tinggi, tapi dia juga mengalahkannya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Kebanyakan orang benar-benar tercengang. Bas! Setelah menghancurkan telapak tangan Xie Qiyu, 9 naga mengulurkan cakarnya lagi. Cakar naga besar muncul dari udara tipis di atas kepala lelaki tua berambut putih itu dan mencakarnya. Orang tua berambut putih itu hampir mencapai puncak tembok kota. Dia baru saja menghela nafas lega ketika pupil matanya tiba-tiba melebar. Dia meraung putus asa, tidak. Bang! Pada saat berikutnya, dia dihancurkan sampai mati oleh cakar naga. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, karena kamu telah memasuki pertempuran, kamu harus mati. 9 naga menyusut dan berubah menjadi wujud asli Lu Ming. Lu Ming berkata dengan suara dingin. Banyak orang terkesiap, terutama Xie Zhen.
Dia merasa kedinginan dan wajahnya pucat saat dia menatap Lu Ming dengan ketakutan. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat 8 puncak pertama kali terluka parah dan harus melarikan diri demi hidupnya dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, dengan bantuan yang maha tinggi, dia masih dibunuh oleh Lu Ming di tempat. Betapa sombongnya, betapa sombongnya, betapa sombongnya. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Xie Qiu berteriak dengan marah. Niat membunuhnya sangat dingin dan padat, seolah-olah akan segera terwujud. Aura menakutkan memenuhi udara, dan tekanan yang menghancurkan bumi dari yang maha tinggi menyebar ke arah Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan mundur dengan cepat. Tekanan Xie Qiu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Membunuh. Xie Qiu berteriak dan hendak melancarkan serangan seperti kilat. Qiu, hentikan. Pada saat ini, sebuah suara agung terdengar. Setelah mendengar suara ini, Xie Qitian sedikit terkejut dan berhenti. Langit tiba-tiba terbelah, dan 3 sosok keluar dari celah spasial. Orang yang memimpin itu tinggi dan kekar, memancarkan keagungan yang tak terbatas. Kaisar Suci, kami memberikan penghormatan kepada Kaisar Bijak. Banyak orang dengan cepat memberi hormat. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Bijak, Xie Qitian. Di kiri dan kanan Xie Qitian berdiri 2 orang tua berambut putih. Kebanyakan orang pernah melihatnya selama upacara pengorbanan jutaan tahun. Mereka juga merupakan 2 kaisar. 3 penguasa pindah. Hati banyak orang bergetar. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Apakah Kaisar Bijak perlu muncul secara pribadi hanya untuk Lu Ming? Apalagi ada 2 kaisar lainnya. Xie Qitian dan kedua penguasa melangkah maju, menghentikan pertempuran antara Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Aku akan mengampunimu hari ini. Xie Nianjun memelototi Xie Nianxing dengan niat membunuh di matanya. Kami masih belum tahu siapa yang akan melepaskan siapa. Xie Nianxing merespons dengan tegas. Setelah itu, keduanya pergi. Xie Nianxing kembali ke sisi Lu Ming sementara Xie Nianjun kembali ke sisi Xie Qitian. Xie Qitian memandang Xie Nianxing dengan ekspresi rumit. Kemudian, pandangannya tertuju pada Lu Ming. Dengan tatapan serius, dia berkata, "Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar? Mengapa kamu bersembunyi?" Kata-kata Xie Qitian mengejutkan banyak orang. Mungkinkah target Xie Qitian adalah orang lain? Ki iblis merembes keluar dari tubuh Lu Ming. Pada akhirnya, ki iblis berkumpul di sekelilingnya dan memadat menjadi sosok manusia. Itu adalah Xie Luan. Benar-benar ada seseorang di sini. Beberapa dari mereka punya ide. Mereka menduga bahwa kemampuan Lu Ming untuk menahan serangan yang maha tinggi sebelumnya ada hubungannya dengan orang ini. Namun, beberapa dari mereka tercengang saat melihat Xie Luan. Mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka semakin lebar. Pada akhirnya, seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Mengapa mereka sangat mirip? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini bergumam pada diri mereka sendiri, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Hal ini terutama terjadi pada keluarga Xie dari keluarga kerajaan, seperti Xie Zhen dan Xie Qiu. Seolah-olah mereka melihat hantu, dan mata mereka membelalak ngeri. Siapa orang ini? Mengapa orang-orang dari keluarga kekaisaran dan klan Xie tampak begitu ketakutan? Mereka yang belum pernah melihat potret atau patung Xie Lun merasa ragu. Namun, mereka segera menemukan jawabannya. Terima kasih, kekacauan. Xie Qitian perlahan dan berat melontarkan 2 kata. Bab 1164 Perintah Raja Langit, Situasi Alam Purba. 2 kata pendek ini bagaikan ribuan petir yang meledak di hati setiap orang. Banyak orang yang begitu terkejut hingga hampir melompat. Apa? Xie Luan, Kaisar Langit yang kacau. Bagaimana mungkin? Bukankah prajurit Dewa Surga yang kacau sudah mati 30.000 tahun yang lalu? Kenapa kamu masih hidup? Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak mungkin hidup selama 30.000 tahun. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Kota suci sedang heboh. Semua orang berteriak dan berteriak tak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Siapa yang tidak mengetahui nama Xie Luan di faksi besar manapun? Situasi benua tengah saat ini adalah karena satu orang, Xie Luan. Tidak ada yang akan percaya jika bukan karena kata-kata Xie Qitian, sosok legendaris yang telah lama dianggap mati, ternyata muncul kembali. Hahaha, sudah 30.000 tahun. Aku tidak berharap seseorang masih mengingatku. Xie Luan tertawa.
Kata-kata ini membungkam kerumunan, dan semua orang menoleh untuk melihat Xie Luan. Orang ini benar-benar Xie Luan. Bagaimana ini bisa terjadi? Xie Luan telah muncul kembali. Apakah dunia akan berada dalam kekacauan lagi? Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Ada juga beberapa orang yang memikirkan lebih banyak. Mereka akhirnya tahu mengapa keluarga kerajaan Xie mengaktifkan instrumen misteri surgawi untuk menangkap Lu Ming dan mengapa mereka menawarkan harta surgawi yang melampaui kesengsaraan sebagai hadiah. Itu karena Xie Luan. Xie Luan bersama Lu Ming. Mungkinkah Lu Ming adalah alasan mengapa Xie Luan bisa kembali ke dunia? Banyak orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Ya, pada saat itu, ruang di belakang Xie Luan dan Lu Ming terbuka. Dua sosok keluar. Begitu keduanya muncul, tubuh mereka memancarkan aura yang mendominasi dunia. Aura seorang kaisar. Itu adalah Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Guntur. Seseorang mengenali mereka berdua dan berseru. Yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ditarik keluar dua kaisar lagi. Apakah pertempuran antar kaisar yang menggemparkan dunia akan terjadi hari ini? Xie Qitian, kamu benar-benar hebat. Anda tahu Xie Luan telah muncul, tetapi Anda masih ingin menggunakan kami untuk menyingkirkannya dan menguji kekuatannya. Kata Kaisar Pedang Wujue dengan suara dingin. Kali ini, Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi menderita kerugian besar. Tidak hanya banyak pembangkit tenaga listrik Dewa Roh yang terbunuh, tetapi bahkan sebuah divisi pun dihancurkan. Tidak hanya seorang seniman bela diri tertinggi yang mati dalam pertempuran, tetapi janin iblisnya juga hilang. Jika janin iblis berhasil dibudidayakan, itu akan menjadi eksistensi yang bisa melawan kaisar. Bagaimana mungkin Kaisar Pedang Wujue tidak marah? Awalnya aku tidak yakin apakah Xie Luan yang lahir. Xie Qitian menjelaskan dengan santai, tapi matanya masih tertuju pada Xie Luan. Xie Luan, aku tidak menyangka kamu masih hidup setelah ditekan selama 30.000 tahun. Anda bahkan bisa keluar ke dunia nyata. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Haha, aku harus berterima kasih karena telah mengirim Lu Ming ke wilayah iblis jurang maut. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bisa melarikan diri. Omong-omong, kaulah yang memulainya. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Xie Luan tertawa. Banyak orang terkejut. Ternyata alasan Xie Luan bisa kembali ke dunia nyata sebenarnya karena Lu Ming. Dengan kata lain, Lu Ming telah menyelamatkan Xie Luan. Mereka yang mengetahui cerita di dalam menghela nafas. Jika keluarga kerajaan dari keluarga Xie tidak mengurung Xie Nianxing di alam iblis jurang maut, Lu Ming tidak akan memasuki alam iblis jurang maut. Jika Lu Ming tidak masuk, bagaimana dia bisa menyelamatkan Xie Luan? Semuanya karena keluarga kekaisaran. Ironis sekali. Xie Luan benar. Jika bukan karena keluarga kekaisaran, bagaimana Xie Luan bisa melarikan diri? Xie Luan, jadi bagaimana jika kamu melarikan diri? Anda telah ditekan selama 30.000 tahun, dan vitalitas Anda telah rusak parah. Tubuh iblismu telah terluka, dan kekuatanmu masih jauh dari pulih sepenuhnya. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Kata Xie Qitian, niat membunuhnya yang dingin berkembang. Aura dua penguasa lainnya juga menyebar dari sisi Xie Qitian, mengunci Xie Luan untuk mencegahnya melarikan diri. Kaisar Pedang Wujue, Kaisar Pedang Guntur, kenapa kamu tidak bergabung denganku untuk menyingkirkan Xie Luan hari ini? Kaisar ini pasti akan memberimu hadiah besar. Xie Qitian memandang Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Guntur. Hehe, Xie Qitian, ini urusan keluarga Xiemu. Saya tidak akan terlibat. Kaisar Pedang Wujue terkekeh. Aku juga tidak tertarik. Kaisar Pedang Guntur juga menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat mata Xie Qitian dan yang lainnya bersinar dengan niat membunuh, dan mereka tidak senang. Mereka tahu apa yang dipikirkan Kaisar Pedang Wujue dan Kaisar Pedang Guntur. Jika keluarga kekaisaran Xie menderita kerugian dalam pertempuran dengan Xie Luan, atau bahkan kedua belah pihak menderita kerugian besar, itu akan menjadi hal yang baik bagi tuan lainnya. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk melemahkan keluarga kekaisaran Xie, atau bahkan menghancurkan mereka. Mengapa mereka membantu klan Xie? Haha, Junior, aku tidak datang ke sini hari ini untuk bertarung denganmu. Aku di sini untuk memberimu harta karun. Xie Luan tiba-tiba tertawa. Beri dia harta karun. Kata-katanya tidak hanya membingungkan orang lain di kota suci, tetapi bahkan Xie Qitian, Kaisar Pedang Wujue,
dan yang lainnya juga bingung. Xie Luan, apa yang kamu coba lakukan? Xie Qitian berkata dengan nada serius. Dalam catatan kuno klan Xie, Xie Luan tidak hanya tak tertandingi dalam kekuatan pertempuran, tetapi juga dalam strategi. Dia harus waspada. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Xie Luan tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan muncul darinya. Itu adalah tanda emas. Setelah muncul, ia berkembang pesat, berubah menjadi token raksasa yang tingginya 100 meter dan lebarnya puluhan meter. Sebagai gantinya, ada dua kata Raja Surgawi. Begitu mereka melihat tanda itu, mata Xie Qitian, dua penguasa keluarga kerajaan lainnya, Kaisar Pedang Wujue, dan Kaisar Pedang Guntur melebar, dan mereka dipenuhi dengan keserakahan. Tanda Raja Surgawi, ini adalah tanda Raja Surgawi. Token Raja Surgawi ada di tanganmu. Petik 2. Kaisar Pedang Wujue berteriak. Matanya terbakar karena keserakahan, dan matanya merah. Xie Qitian dan penguasa lainnya juga menatap tanda Raja Surgawi di tangan Xie Luan. Tanda Raja Surgawi. Itu adalah token Raja Surgawi yang legendaris. Beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Roh yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Hal ini membuat yang lain saling memandang dengan bingung. Harta macam apa yang merupakan tanda Raja Surgawi ini? Hal itu justru membuat Kaisar cemburu. Token Raja Surgawi ini memang sangat menggoda bagi seorang Kaisar. Lu Ming merenung dalam hatinya. Dalam perjalanan ke sini, Xie Luan telah menjelaskan secara singkat kepada Lu Ming tentang fungsi token Raja Surgawi. Dunia ini disebut alam primordial. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Meskipun benua hutan belantara surgawi sangat besar, itu hanyalah sebutir pasir dibandingkan dengan seluruh alam primordial. Itu sangat kecil. Di laut, ada banyak benua lain seperti benua hutan belantara surgawi. Beberapa bahkan lebih besar dari benua hutan belantara surgawi. Ukurannya beberapa kali lebih besar, atau bahkan puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat. Namun, inti sebenarnya dari alam primordial, pusat sebenarnya, adalah sebidang tanah yang disebut benua Yuan. Legenda mengatakan bahwa benua Yuan adalah inti sebenarnya dari dunia Yuan. Tempat itu sangat luas dan tidak terbatas, dan luas permukaannya berkali-kali lipat lebih besar dari benua hutan belantara surgawi. Ada banyak sekali kekuatan dan ahli di sana. Kaisar adalah orang-orang biasa di sana, dan orang suci yang melampaui kaisar dapat dilihat di mana-mana. Ada sebuah faksi yang sangat besar di sana. Faksi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut faksi Tuan di benua hutan belantara surgawi. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Salah satu dari mereka dapat menghancurkan semua faksi di benua hutan belantara surgawi. Lingkungan budidaya di sana juga jauh lebih baik daripada benua hutan belantara surgawi. Bab 1165 Kaisar yang jatuh. Lingkungan budidaya di benua hutan belantara surgawi terlalu buruk bagi seorang kaisar bela diri. Berkultivasi di benua hutan belantara surgawi, kaisar bela diri tidak dapat menerobos atau berkembang. Di benua Yuan, kaisar bela diri bisa terus menerobos. Namun, hal itu juga sangat berbahaya di benua Yuan. Ada banyak tempat terlarang dan terlalu banyak keberadaan kuat. Sangat berbahaya bagi kaisar bela diri untuk berjalan di benua Yuan. Dia bisa mati kapan saja. Legenda mengatakan bahwa dalam sejarah benua hutan belantara dewa, ada juga kaisar bela diri yang mencari benua Yuan untuk menerobos. Mereka ingin bercocok tanam di sana, tetapi semuanya mati. Untuk menumbuhkan perdamaian di benua Yuan, seseorang harus bergabung dengan kekuatan besar dan mencari perlindungan. Namun, kondisi untuk merekrut murid terlalu keras. Kaisar biasa tidak layak mendapat perhatian mereka. Hanya kondisi khusus yang memungkinkan mereka untuk bergabung. Raja Kursi Surga adalah salah satu kekuatan besar di benua Yuan. Token Raja Surgawi adalah sejenis token yang dikeluarkan oleh Balai Raja Surga. Selama seseorang memegang token Raja Surgawi, bahkan jika bakatnya sedikit lebih lemah, seseorang masih bisa bergabung dengan Balai Raja Surga dan berkultivasi di sana. Menurut Xie Luan, token Raja Surgawi awalnya milik klan Kekaisaran Xie. Keluarga kerajaan Xie bisa makmur untuk waktu yang lama karena mereka memiliki token Raja Surgawi. Setiap generasi kaisar telah bergabung dengan Balai Raja Surgawi, sehingga mereka mampu mendominasi benua hutan belantara surgawi selama 1 juta tahun. Namun,
Token Raja Surgawi dicuri oleh Xie Luan 30.000 tahun yang lalu. Dengan tanda Raja Surgawi, seseorang dapat bergabung dengan Balai Raja Surgawi, kekuatan besar di benua Yuan. Bagi seorang kaisar, godaan macam apa ini? Ketika seseorang mencapai alam kaisar, tujuan mereka adalah untuk terus menerobos, mencari alam yang lebih kuat, dan mendapatkan umur panjang. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menerobos benua hutan belantara surgawi selama sisa hidup mereka. Siapa yang mau menyaksikan waktu mereka berakhir dan mati perlahan? Meskipun dia bisa menguasai suatu wilayah di benua hutan belantara surgawi, semua ini hanyalah ilusi. Setelah waktunya habis, dia akan menjadi debu. Bagi seorang seniman bela diri, hanya wilayah dan kekuatan mereka yang benar. Jika mereka punya pilihan, sebagian besar penguasa akan memilih pergi ke benua Yuan dan bergabung dengan kekuatan besar untuk mencari wilayah yang lebih kuat. Sayangnya, jika dia tidak bisa bergabung dengan kekuatan besar dan menuju ke benua Yuan, kemungkinan kematiannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, para kaisar dari benua hutan belantara surgawi tetap berada di jalan hutan belantara surgawi. Jika tidak, mereka akan pergi ke benua Yuan untuk bercocok tanam. Token Raja Surgawi adalah sebuah peluang, dan itu adalah godaan fatal bagi para kaisar. Sebelumnya, ketika Lu Ming mendengar semua ini, dia juga terkejut. Lautan ternyata jauh lebih menarik dan misterius dari yang ia bayangkan. Jika ada kesempatan, Lu Ming pasti akan pergi ke luar negeri dan mengunjungi Yuan Lu. Xie Luan, token Raja Surgawi awalnya milik keluarga kerajaan Xie. Sekarang, cepat berikan aku tanda Raja Surgawi. Hati Xie Qitian tidak bisa tenang lagi. Dia menatap token Raja Surgawi dengan sungguh-sungguh dan berteriak. Xie Qitian, keluarga Xie Anda telah mengendalikan token Raja Surgawi selama 1.000.000 tahun. Sekarang, saatnya kekuatan lain untuk mengendalikannya. Xie Luan, berikan aku token Raja Surgawi dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu tetap aman. Kaisar Pedang Wujue juga berteriak. Serahkan padaku, aku bersedia membentuk aliansi denganmu. Kaisar Pedang Guntur juga berteriak. Mereka terlalu tergoda dan benar-benar kehilangan rasa kesopanan. Jika mereka dapat memperoleh token Raja Surgawi, mereka akan segera meninggalkan benua hutan belantara surgawi dan pergi ke luar negeri untuk mencari benua Yuan dan bergabung dengan Raja Kursi Surga untuk bercocok tanam. Adapun murid-murid mereka, bagaimana mereka bisa membandingkan masa depan mereka dengan masa depan mereka sendiri? Tidak peduli seberapa kuat keluarga kerajaan dan keluarga Xie, mereka bisa pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Kamu ingin tanda Raja Surgawi dari keluarga Xie-ku. Kamu harus dihancurkan. Xie Qitian berteriak, dan bersama dengan dua kaisar dari keluarga kekaisaran, mereka menyerang Xie Luan. Senyuman muncul di sudut mulut Xie Luan, lalu dia tiba-tiba melemparkan token Raja Surgawi ke arah Kaisar Pedang Wujue. Tanda Raja Surgawi, ini dia. Xie Luan menjerit. Ki iblisnya menyapu Lu Ming dan Xie Nianxing, menarik mereka ke samping. Tanda Raja Surgawi adalah milikku. Kaisar Pedang Wujue sangat gembira. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil token Raja Surgawi. Jangan pernah berpikir tentang itu, ini milikku. Di sampingnya, Kaisar Pedang Guntur mengungkapkan cahaya serakah. Cahaya saber terang yang terbungkus ribuan Thunderbolt menebas ke arah Kaisar Pedang Wujue. Guntur, kamu sedang mencari kematian. Kaisar Pedang Wujue sangat marah, dan cahaya pedang besar meledak, menebas ke arah Kaisar Pedang Guntur. Ledakan, cahaya pedang dan cahaya pedang petir bertabrakan, dan langit dipenuhi dengan pedang ki dan energi pedang. Ruang itu terkoyak seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh langit. Beberapa hentakan pedang ki dan pedang ki merembes keluar dan menebas tanah di bawahnya. Tanah langsung terbelah, dan beberapa jurang besar berukuran lebih dari 10.000 lilong muncul. Sangat menakutkan. Pada saat ini, kota suci bersinar, dan perisai cahaya muncul, menghalangi kekuatan di luar. Jika tidak, seluruh kota suci tidak akan mampu menahan beberapa putaran kekacauan. Serahkan token Raja Surgawi. Xie Qitian dan dua kaisar dari keluarga kerajaan menerkam Kaisar Pedang Wujue dan melancarkan serangan terkuat mereka. Cahaya suci memenuhi dunia. Di langit, seolah-olah beberapa matahari putih telah muncul. Seluruh kota suci diselimuti oleh cahaya suci berwarna putih susu, begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata.
Ledakan, ledakan, ledakan. Sepertinya ada gempa berkekuatan 10 skala Richter di langit dan bumi. Seluruh ruang ditembus. Lu Ming melihat ke kejauhan dan hanya bisa melihat beberapa sosok bertarung dengan liar. Mereka bertarung tinggi di langit dan kemudian menuju ruang gelap. Suara mendesing. Cahaya pedang secara tidak sengaja tumpah dan menusuk ke tanah. Lubang pedang yang sangat dalam tiba-tiba muncul di tanah. Setelah beberapa saat, lahar benar-benar menyembur keluar. Pedang itu telah menembus kerak bumi. Pertempuran antar kaisar adalah pembantaian yang gila-gilaan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Di kota suci, banyak orang memandang dengan linglung, terpana oleh pemandangan yang begitu menakutkan. Jika bukan karena kota suci yang memiliki susunan pelindung yang sangat kuat, mereka tidak akan berani berdiri di sini sama sekali. Begitu mereka terkena dampak gempa susulan, itu akan menjadi jalan buntu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini di luar dugaan semua orang. Protagonis peristiwa hari ini tidak terlibat, tetapi Xie Qitian dan kaisar lainnya bertempur sengit. Ayo pergi. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Ayo pergi ke domain kacau dan temukan cadangan yang saya tinggalkan. Ketika saya benar-benar memulihkan kultivasi kaisar saya tidak perlu takut lagi pada mereka. Kata Xie Luan. Kemudian, dia membawa Lu Ming dan Xian Yanxing bersamanya, merobek ruang terbuka, dan menghilang dari tempatnya. 3 hari kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh benua tengah dan bahkan 4 wilayah. 3 hari yang lalu, Lu Ming pergi ke kota suci dan menjadi orang pertama yang menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Kemudian, prajurit dewa yang jatuh dari surga yang kacau, Xie Luan, terlahir kembali. Dia diselamatkan oleh Lu Ming dari jurang alam iblis, yang menyebabkan pengejaran keluarga kerajaan. Di kota suci, Xie Luan mengeluarkan token Raja Surgawi, yang menyebabkan pertarungan sengit antar kaisar. Pertempuran itu begitu hebat hingga langit dan bumi retak, matahari dan bulan meredup, dan itu sangatlah tragis. Pada akhirnya, Kaisar Pedang Wujue dibunuh oleh keluarga kerajaan dalam pertempuran itu. Kaisar Pedang Guntur melarikan diri dengan luka serius, dan token Raja Surgawi jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xie. Begitu berita itu menyebar, banyak orang yang tercengang. Ketika Xie Luan lahir, para kaisar saling bertarung, dan salah satu dari mereka meninggal karenanya. Sudah bertahun-tahun sejak seorang kaisar gugur dalam pertempuran. Tapi sekarang, ada satu. Semua ini karena seorang pemuda, Lu Ming. Bab 1166 sebuah pesawat. Di bagian timur benua tengah, di kota besar dekat alam kekacauan, Lu Ming mendengar berita itu dan senyuman muncul di wajahnya. Benua tengah akan mengalami kekacauan. Sekte pedang Tianwu pasti akan menjadi gila jika kaisar pedang terbunuh. Dikatakan bahwa ada 2 kaisar di seluruh sekolah pedang Tianwu. Sekarang salah satu dari mereka telah dibunuh oleh keluarga kerajaan, mereka pasti akan membalas dendam. Selain itu, tanda Raja Surgawi adalah harta karun yang membuat iri semua penguasa manusia. Penguasa mana yang tidak tergoda? Sekarang setelah diperoleh oleh keluarga kerajaan, akankah kaisar lain melepaskannya? Itu tidak mungkin. Pertempuran antar kaisar baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi pasti akan lebih intens, dan pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi akan semakin intens. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie mungkin tidak dapat menyimpan token Raja Surgawi. Tentu saja, ini lebih bermanfaat bagi Lu Ming. Keluarga kerajaan tidak lagi punya waktu untuk merawatnya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Manifestasi paling langsung dari hal ini adalah proyeksi instrumen rahasia surga telah menghilang. Jelas sekali bahwa keluarga kekaisaran telah menghentikan pengoperasian instrumen rahasia surga dan ingin melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi token Raja Surgawi. Berjuang, bertarunglah sepuasnya. Lu Ming tersenyum, naik ke udara, dan terbang menuju alam kacau. Segera, Lu Ming terbang ke wilayah alam kekacauan. Sudah hampir 2 tahun sejak Lu Ming datang ke alam kekacauan lagi. Namun, kultivasi Lu Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Berbagai area terlarang dan keberadaan kuat di alam kekacauan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Lu Ming tidak melambat sama sekali dan terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Di bawah, makhluk kuat merasakan aura menakutkan di tubuh Lu Ming dan segera mundur. Ia tidak berani melakukan gerakan apapun karena takut menimbulkan bencana. Mengikuti bimbingan Xie Luan, Lu Ming terbang sejauh puluhan juta mil sebelum dia sampai di pegunungan gelap.
Pada pandangan pertama, pegunungan itu berwarna hitam dan dipenuhi ki iblis. Bahkan ada makhluk iblis berkeliaran di bawah. Lu Ming menurunkan ketinggiannya dan terbang ke depan. Mengaum, mengaum. Beberapa binatang iblis dengan ki iblis yang kental melolong dan menerkam Lu Ming dengan kilatan mengancam di mata mereka. Lu Ming maju selangkah dan beberapa binatang iblis hancur berkeping-keping. Tubuh Lu Ming memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun binatang iblis itu memiliki kecerdasan yang rendah, mereka masih bisa merasakan ketakutan dan mundur. Lu Ming masuk jauh-jauh dan akhirnya sampai di sebuah lubang. Lubang ini radiusnya 100 mil dan sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Demonic Ki terus-menerus merembes keluar dari lubang, sangat padat. Ini adalah tempat yang Xie Luan sebutkan. Dengan kilatan ki iblis, Xie Luan muncul. Melihat lubang itu, dia bergumam, sudah 30.000 tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Ayo pergi. Karena itu, dia segera melompat ke dalam lubang dan Lu Ming mengikutinya. Lubang itu sangat dalam, dan mereka baru mencapai dasar setelah turun sekitar 1000 mil. Di bagian bawah, ada batu ajaib hitam dengan ukiran rune rumit di atasnya. Tangan Xie Luan bergerak, dan rune memasuki batu iblis. Batu iblis itu mulai bersinar, dan akhirnya retak terbuka, memperlihatkan pusaran gelap. Gerbang luar angkasa. Sekilas Lu Ming tahu bahwa ini adalah gerbang luar angkasa. Ayo pergi. Xie Luan adalah orang pertama yang masuk ke gerbang spasial, diikuti oleh Lu Ming. Ada kilatan cahaya di angkasa. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa mereka telah muncul di puncak gunung. Melihat ke atas, ada gunung-gunung luas di sekelilingnya, dan ki iblis hitam memenuhi ruangan. Ini adalah sebuah pesawat. Cadangan yang disebutkan Xie Luan sebenarnya adalah sebuah pesawat. Terlebih lagi, pesawat ini sangat mirip dengan wilayah iblis jurang maut. Ki iblis melonjak, dan langit dan bumi dipenuhi dengan ki iblis, tetapi ki spiritual langit dan bumi dan ki asli sangat tipis. Sosok Xian Yanxing muncul dengan kilatan cahaya di antara kedua alisnya. Xian Yanxing melihat pemandangan di depannya dan sedikit terkejut. Saat itu, saya takut saya akan tertekan atau terluka parah jika gagal, jadi saya menemukan dimensi ini dan meninggalkan beberapa bawahan untuk menjaga tempat ini dan tempat bagi saya untuk pulih. Sudah 30.000 tahun. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Petik 2. Xie Luan menjelaskan. Siapa di sana? Kamu berani menerobos ke dalam jurang iblisku yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Di kejauhan, puluhan sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Demonic Ki menyelimuti tubuh mereka, mereka sebenarnya semua adalah seniman bela diri alam embrio roh. Dalam sekejap mata, lusinan pria berbaju hitam kekar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Semuanya menatap mereka dengan mata dingin. Namun, saat pandangan mereka tertuju pada Xie Luan, ekspresi mereka berubah drastis. Ketidakpercayaan muncul di wajah mereka, dan mereka semua berteriak, nenek moyang iblis. Itu adalah iblis leluhur. Bagaimana mungkin, nenek moyang iblis masih hidup? Salah satu dari mereka bahkan melambaikan tangannya hingga muncul patung. Patung ini tampak persis seperti Xie Luan, dan dipenuhi dengan ki iblis, serta aura mendominasi yang sepertinya mampu mendominasi dunia. Itu benar-benar nenek moyang iblis. Mereka berteriak tidak percaya. Di mana komandanmu? Panggil dia. Perintah Xie Luan. Lusinan pria lapis baja saling memandang dengan mata tidak percaya. Nenek moyang iblis yang mereka bicarakan adalah Xie Luan. Jelas sekali, mereka tidak percaya bahwa Xie Luan masih hidup setelah 30.000 tahun. Mohon tunggu sebentar, kami akan pergi dan melaporkannya sekarang. Salah satu pria dengan budidaya tertinggi berkata, lalu berbalik dan pergi. Yang lainnya segera mengikuti, berubah menjadi puluhan lampu iblis hitam dan menghilang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada yang datang. Ayo pergi dan lihat, Xie Luan berkata sambil mengerutkan kening. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk dan mereka bertiga terbang ke depan. Setelah terbang melintasi pegunungan, sebuah kota yang sangat besar muncul di depan mereka. Saat ini, keempat sisi kota raksasa itu dipenuhi oleh para ahli. Prajurit lapis baja menjaga kota raksasa itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di antara mereka, ada lebih dari 10 yang auranya sangat menakutkan.
Tertinggi. 10 orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya tempat yang ditinggalkan Xie Luan tidak bisa dianggap remeh. Sebenarnya ada begitu banyak orang berkuasa. Tentu saja, para ahli ini bukanlah orang-orang dari 30.000 tahun yang lalu. Mereka pastinya adalah keturunan dari orang-orang itu. Begitu Lu Ming dan yang lainnya tiba, semua mata di kota raksasa itu tertuju pada Xie Luan, menyebabkan keributan. Nenek moyang iblis. Dia persis sama dengan nenek moyang iblis legendaris. Mungkinkah itu benar-benar kembalinya nenek moyang Deviant? Sulit dipercaya. Satu demi satu suara terdengar, dan mereka semua terkejut. Para seniman bela diri agung sangat terkejut. Aura mereka semakin kuat, dan mereka menatap Xie Luan. Di mana komandanmu? Siapa dia? Suruh dia keluar dan menemuiku. Alis Xie Luan semakin berkerut, dan suaranya yang dingin dan memerintah terdengar. Tidak ada yang menjawab, bahkan para seniman bela diri tertinggi pun tidak. Mata mereka berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Saya Xie Luan, prajurit Dewa Surga yang kacau. Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan? Petik 2. Teriakan keras Xie Luan menyebabkan banyak pria lapis baja gemetar. Betapa beraninya. Anda benar-benar berani meniru prajurit Dewa Langit yang kacau. Anda layak dibunuh. Pada saat ini, teriakan keras datang dari dalam kota. Suara itu mengguncang dunia dan Ki Iblis melonjak ke langit, menekan lingkungan sekitar. Seorang kaisar, ini adalah tekanan dari seorang kaisar. Sebenarnya ada seorang kaisar yang bersembunyi di sini. Sosok tinggi, kekar, dan tampan keluar dari Ki Iblis dan muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Xie Luan, sedikit terkejut, tetapi lebih dari itu, membunuh. Bab 1167 10.000 kolam setan. Lu Ming diam-diam terkejut. Sebenarnya ada kaisar iblis yang menunggu di sini. Dia belum pernah mendengarnya di dunia luar. Kaisar iblis dan begitu banyak makhluk tertinggi sudah cukup untuk membangun kekuatan dominan di dunia luar dan bersaing dengan para pahlawan dunia. Hahaha, aku tidak menyangka generasi muda jurang iblis begitu baik. Sebenarnya ada seorang kaisar. Namun, bakatnya tidak buruk, dan ambisinya tidak kecil. Xie Luan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Jelas sekali bahwa Xie Luan mengacu pada ambisi besar pihak lain, dan bahwa mereka ingin memungkiri Xie Luan dan mendominasi dunia. Hah, pihak lain mengenakan baju perang hitam dan memiliki ki iblis yang mengerikan. Dia mendengus dingin dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda. Namun, dia begitu berani sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar, namun dia masih berani menyamar sebagai kaisar langit yang kacau balau. Itu sungguh menggelikan. Memang benar, budidaya Xie Luan belum sepenuhnya pulih ke alam kaisar. Dia masih sedikit jauhnya, jadi auranya sepertinya belum ada di sana. Ini juga alasan mengapa dia begitu berani. Kalian, naiklah dan uji kemampuan seperti apa yang dia miliki sehingga dia berani meniru prajurit surgawi surga yang kacau. Kaisar Iblis Zanjia memandangi 10 seniman bela diri tertinggi. Ekspresi selusin seniman bela diri tertinggi berubah drastis. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju, dan mereka ragu-ragu. Mereka semua pernah melihat patung atau potret Xie Lun, yang semuanya diukir dengan prasasti. Kehadiran dan aura surgawi Xie Lun telah terukir di dalamnya, membuatnya hampir identik dengan orang di depannya. Beraninya mereka bergerak. Sungguh banyak sampah. Kaisar Iblis Zanjia berteriak dengan dingin ketika dia melihat seniman bela diri tertinggi tidak berani untuk maju. Jangan kirim mereka ke kematian. Anda sangat ambisius, tetapi Anda tidak mengetahui kekuatan tempur Anda. Biarkan aku menguji kekuatan tempurmu. Xie Luan melangkah maju, ki yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Ki iblis yang tak ada habisnya berkumpul di atas kepala Xie Luan, seperti awan iblis. Kamu bahkan belum menjadi kaisar, dan kamu ingin melawanku. Kamu sedang mencari kematian, wilayah iblis. Kaisar Iblis Zanjia berteriak. Sebuah domain gelap yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar ke arah Xie Lun. Itu mirip dengan medan kekuatan iblis langit Xie Nianxing, tapi jauh lebih kuat. Bas, domain hitam juga menyebar dari tubuh Xie Lun. Itu juga sebuah domain, dan menyebar keluar dengan dia sebagai pusatnya. Domain keduanya seperti dua gelembung udara.
Ketika mereka bertemu di udara, ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Ini adalah konfrontasi antara dua domain. Jika seorang ahli dewa roh biasa mendekat, mereka akan hancur menjadi bubuk. Membunuh. Langit Iblis 10 serangan. Kaisar Iblis Zanjia berteriak dan melangkah maju, melancarkan serangan yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan mengubah telapak tangannya dari waktu ke waktu, menyerang Sieluan dengan wilayah iblisnya. Merusak. Serangan Sieluan sangat langsung. Semua otot di tubuhnya menonjol seperti senjata iblis saat dia melayangkan pukulan. Dengan satu pukulan, domain lawannya bergetar hebat dan hampir ditembus. Kemudian, tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan lawannya. Langit meledak seperti guntur, dan kedua sosok itu gemetar dan mundur. Fisik yang abadi, itu adalah fisik yang abadi. Itu benar-benar nenek moyang iblis. Beberapa seniman bela diri agung berteriak kaget. Di benua hutan belantara surgawi, ada banyak orang yang mengembangkan jalur iblis. Ada juga lebih dari satu atau dua orang yang menjadi kaisar sebagai iblis. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, hanya ada satu orang yang telah mengembangkan tubuh iblis abadi, dan orang itu adalah Sieluan. Penguasa iblis lainnya telah menerobos ke tingkat kedaulatan dan mengembangkan tubuh spiritual mereka, tetapi mereka tidak sekuat tubuh iblis yang abadi. Ada juga tubuh roh yang kuat dan lemah. Tubuh iblis abadi adalah salah satu jenis tubuh roh yang lebih kuat. Bahkan jika Sieluan masih tinggal selangkah lagi untuk pulih ke alam kaisar, dia masih bisa melawan kaisar biasa dengan tubuh iblis abadi dan pengalaman bertarungnya. Beberapa orang memiliki keraguan sebelumnya, tetapi setelah tubuh iblis abadi terungkap, tidak ada lagi yang ragu. Seni kekacauan iblis surgawi, ciptakan kekacauan di dunia. Namun, niat membunuh kaisar iblis Zanjia bahkan lebih kuat lagi. Dia melakukan teknik iblis yang tak tertandingi. Ki iblis yang tak ada habisnya berkumpul dan aura mengerikan memenuhi dunia, seolah-olah itu akan menjungkir balikkan dunia. Namun, mata Sieluan tenang, dan bahkan ada sedikit cibiran di dalamnya. Tubuhnya langsung masuk ke dalam ki iblis yang tak ada habisnya. Kamu sedang mencari kematian. Wajah kaisar iblis Zanjia berubah menjadi ganas. Dia hendak menyerang Sieluan, tapi tiba-tiba, wajahnya berubah. Ki iblis yang tak ada habisnya mulai bergetar hebat. Tubuhnya juga bergetar hebat. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Bas! Sieluan bergegas keluar dan menyerang kaisar iblis Zanjia dengan telapak tangannya yang menutupi langit. Bang! Armor dari armor tempur kaisar iblis ditembus, dan suara patah tulang terdengar. Tapi Sieluan tidak berhenti. Dia melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini telah mematahkan separuh tubuhnya. Teknik iblis surgawi yang kacau diciptakan olehku. Ketika saya meneruskannya ke jurang iblis, saya meninggalkan cacat sejak lama. Saya takut jurang iblis atau keturunannya akan memberontak suatu hari nanti. Suara Sieluan sangat dingin. Ketika Kaisar Iblis Zanjia menggunakan seni kacau iblis surgawi, Sieluan telah mengetahui kelemahannya dan melukainya dengan parah. Sieluan sudah menyiapkan rencana cadangan. Sieluan mencengkeram leher Kaisar Iblis Zanjia dengan cakarnya. Dia berkata dengan niat membunuh yang dingin, pengkhianat harus dibunuh. Tidak, tolong ampuni aku, nenek moyang iblis. Tolong lepaskan aku. Itu semua salah paham. Saya pikir seseorang meniru Anda, jadi saya ingin menguji Anda. Kaisar Iblis Zanjia berjuang sekuat tenaga dan memohon belas kasihan. Setengah dari tubuhnya telah hancur, tetapi sebagai seorang kaisar, dia telah mengembangkan tubuh roh dan memiliki kekuatan hidup yang menakutkan. Bahkan jika separuh tubuhnya telah hancur, dia dapat pulih dengan cepat. Bagi seorang kaisar, menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah adalah tugas yang sederhana. Oh, apakah begitu? Mata Sieluan masih dingin, dan ada senyum tipis di wajahnya. Ya, jika saya tahu bahwa Anda, leluhur iblis, yang turun, saya tidak akan berani bergerak bahkan jika Anda meminjamkan saya 10.000 nyali. Jangan khawatir, nenek moyang iblis. Karena kamu telah kembali ke dunia ini, aku akan setia padamu di masa depan. Teriak Kaisar Iblis Zanjia. Ah, benarkah? Awalnya, aku akan membunuh seorang pengkhianat, tapi sekarang aku membutuhkan orang, jadi aku bisa mengampuni nyawamu. Buatlah sumpah darah dan aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kejahatanmu di masa depan. Kata Sieluan.
Kaisar Iblis Zanjia tidak punya pilihan selain bersumpah darah untuk setia kepada Si Eluan demi menyelamatkan hidupnya. Baru pada saat itulah Si Eluan melepaskan Kaisar Iblis Zanjia. Kaisar Iblis Zanjia terengah-engah dan mulai pulih dengan ki iblis menyebar ke seluruh tubuhnya. Siapa namamu? Si Eluan bertanya pada Kaisar Iblis Zanjia. Bawahanmu, Moye, memberi hormat kepada leluhur iblis. Kaisar Iblis Lapis Baja berkata dengan hormat. Bawahanmu menyambut kembalinya leluhur Deviant. Yang lain juga bersujud. Ya, saya telah terperangkap selama 30.000 tahun dan membutuhkan banyak sekali kolam iblis untuk pulih. Bawa aku ke kolam setan yang tak terhitung jumlahnya. Perintah Si Eluan. Moye, selusin seniman bela diri tertinggi, dan beberapa ahli dewa spiritual buru-buru mengangguk. Lu Ming, gadis kecil, berkumpullah. Ada yang ingin kukatakan. Si Eluan memandang Lu Ming dan Xie Nianxing. Keduanya mengangguk dan mengikuti Si Eluan, Moye, dan yang lainnya. Mereka terbang melintasi kota dan tiba di puncak gunung besar. Gunung ini dikelilingi oleh susunan prasasti dan telah ditutup. Ini adalah kumpulan iblis yang tak terhitung jumlahnya, salah satu kartu Tram yang ditinggalkan Si Elun. Bab 1168 lebih dari 1 miliar batu mentah. Gadis kecil, aku sudah mengatakan bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan mewariskan warisanku kepadamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dengan itu, Si Eluan mengarahkan jarinya ke dahi Xie Nianxing. Cahaya hitam menyala dan dia menghilang. Saya telah mewariskan pengalaman kultivasi hidup saya dan seni iblis yang telah saya kembangkan kepada Anda. Namun, jalan setiap orang berbeda-beda. Anda bisa belajar darinya, tapi Anda tidak bisa menirunya. Juga, ada istana iblis di sini. Anda bisa memasukinya dan mengolahnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Kata Si Eluan. Xie Nianxing memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, senior. Haha, meski kami terpisah lebih dari 30.000 tahun, nasib kami serupa. Tidak perlu sopan. Si Eluan tertawa. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Si Eluan ini adalah orang yang menepati janjinya. Sejujurnya, meskipun Lu Ming memiliki ide untuk meminjam kekuatan Si Eluan selama ini, dia selalu mewaspadai Si Eluan. Saat ini, kewaspadaannya sedikit berkurang. Pada saat ini, Si Eluan memandang Lu Ming. Demonic Qi berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi token hitam. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming, lalu menoleh ke Mo Ye dan yang lainnya. Saudara Lu Ming adalah dermawan saya. Mulai sekarang, melihatnya sama saja dengan melihatku. Dia bisa pergi kemana saja di jurang setan yang tak terhitung jumlahnya dengan bebas. Apakah kamu mengerti? Bawahanmu mengerti. Moye dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah itu. Juga, sekarang dunia luar sedang dalam kekacauan, kirim orang untuk mengawasi dunia luar. Saat aku keluar dari kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya, aku akan membawamu keluar dari kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi daratan hutan belantara surgawi. Si Eluan menyatakan dengan lantang, penuh percaya diri. Nenek moyang iblis tidak terkalahkan. Kami akan mematuhi perintah nenek moyang iblis. Moye dan yang lainnya membungkuk sekali lagi. Si Eluan mengangguk, lalu berbalik ke tengah gunung dan melangkah maju. Formasi itu sepertinya mengenalinya, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Segera, dia pergi. Moye dan yang lainnya diam-diam terkejut. Pembentukan kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya sangat menakutkan. Bahkan seorang kaisar seperti Moye tidak dapat menerobosnya. Namun, Si Eluan memasukinya dengan mudah. Jelas sekali bahwa ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Si Eluan. Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, leluhur iblis perlu waktu untuk pulih. Kalian berdua bisa berjalan-jalan dengan bebas. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja aku. Moye memandang Lu Ming dan Xie Nianxing dan tersenyum. Dia tahu bahwa Si Eluan sangat menghormati Lu Ming dan Xie Nianxing. Dia bahkan telah mewariskan keahliannya kepada Xie Nianxing di depan mereka. Tentu saja, dia harus memperlakukan mereka dengan hormat. Kaisar Iblis terlalu sopan. Tolong pergilah. Jika ada sesuatu, aku akan pergi dan mengganggumu. Lu Ming tersenyum. Baik-baik saja maka, kalian silakan berjalan-jalan. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Ayo pergi, kata Moye.
Dia kemudian meninggalkan tempat itu bersama yang lain dan mengatur agar orang-orang keluar dan mengumpulkan informasi. King kecil, ayo jalan-jalan. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata. Baiklah. Xian Yanxing mengangguk. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di udara, berjalan-jalan dengan santai. Sekarang Xie Luan semakin pulih, pengekangan prasasti penekan penjara terhadap dirinya semakin kecil. Namun, dia tidak lagi terpengaruh oleh Lu Ming. Keduanya berjalan santai dan mengobrol. Selama kurun waktu ini, mereka berlarian dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di puncak gunung, keduanya bersandar satu sama lain, mengabaikan angin cerah dan wajah Buddha. Keduanya diam-diam menikmati kedamaian dan ketenangan ini. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, keduanya tidak berkultivasi dan hanya menghabiskan waktu bersama dengan tenang. 3 hari kemudian, Xian Yanxing pergi ke Istana Iblis untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka tahu betul bahwa benua hutan belantara surgawi akan jatuh ke dalam kekacauan. Dalam lingkungan seperti itu, satu-satunya cara adalah meningkatkan tingkat budidaya mereka sendiri. Itulah fondasinya, akar dari semuanya. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan tenggelam oleh air. Dibandingkan dengan pasukan tuan besar, mereka masih terlalu lemah. Adapun Xie Luan, mereka tahu betul bahwa itu hanya pertukaran kepentingan. Mereka telah menyelamatkan Xie Luan, dan Xie Luan mungkin membantu mereka sekali atau 2 kali, tapi itu tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, mereka tetap harus mengandalkan diri sendiri. Namun, sebelum Xian Yanxing mengasingkan diri, Lu Ming telah mengajarinya 9 segel gerbang dewa. Setelah mengolah 9 segel gerbang dewa, kekuatan tempur Xian Yanxing akan menjadi lebih kuat. Xian Yanxing memasuki pengasingan di Aula Iblis. Lu Ming berada di puncak gunung tidak jauh dari segudang kolam iblis, bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum dia mengasingkan diri. Dengan lambaian tangannya, setumpuk cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan ini ditinggalkan oleh musuh yang dia bunuh selama periode waktu ini. Banyak dari mereka yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa spiritual tingkat tinggi. Lu Ming tidak menghitungnya selama ini. Sekarang dia punya waktu, dia bisa melihatnya. Sambil berpikir, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai menyortir dan menghitung barang-barang di cincin penyimpanan. Setelah menghitung, meskipun Lu Ming sudah siap mental, dia masih tercengang dengan jumlah kekayaannya. Ada lebih dari 1 miliar batu mentah. 1 miliar batu permata mentah, betapa besarnya kekayaan itu. Haha, itu cukup untuk kugunakan dalam waktu lama. Lu Ming sangat gembira. Selain itu, ada juga banyak kristal niat dengan berbagai tingkatan, yang semuanya sangat berharga. Lu Ming tidak menggunakan beberapa kristal makna mendalam tingkat rendah, tingkat menengah, dan bahkan tingkat tinggi, tetapi dia akan meninggalkannya untuk klan Lu, Huachi, dan yang lainnya. Itu akan sangat berguna baginya. Selain itu, terdapat berbagai macam pil spiritual, obat spiritual, ramuan spiritual, senjata spiritual, dan lain sebagainya. Lagi pula, ada lusinan pembangkit tenaga listrik dewa spiritual tingkat tinggi di antara mereka. Kekayaan yang mereka tinggalkan terlalu mengejutkan. Lu Ming menyeringai lebar. Dia memisahkannya ke dalam kategori yang berbeda dan menyimpannya. Selama periode ini, Dandan mencium aroma ramuan roh dan bergegas mendekat. Lu Ming memberinya ramuan roh agar dia pulih. Setelah menghitung, Lu Ming mulai memahami alam maksud langit dan bumi di bawah pohon kuno pemahaman jalan dengan bantuan kristal makna yang mendalam. Sekarang Lu Ming memiliki cukup batu permata mentah, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya selama dia memiliki terobosan di alam esensi langit dan bumi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming merasakan sesuatu. Dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan melihat ke arah kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya. Awan iblis berkumpul di langit di atas kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan ki iblis memenuhi langit. Tekanan yang tak tertandingi menyebar. Lu Ming tahu bahwa Xie Luan telah keluar dari pengasingan. Weng weng weng. Mata Lu Ming bersinar. Dia bisa merasakan pecahan prasasti penekan penjara itu sedikit bergetar. Sambil berpikir, Lu Ming naik ke udara dan terbang menuju kolam segudang iblis. Ki iblis melonjak dan akhirnya berkumpul, dan sosok Xie Luan muncul.
3 bulan kemudian, aura Xieluan sangat menakutkan, luas, dan tak terduga. Setiap ototnya sepertinya memiliki kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Lu Ming mengerti bahwa Xieluan telah pulih sepenuhnya ke alam kaisar. Lu Ming tidak tahu sejauh mana pencapaiannya. Saat ini, Mo Ye dan yang lainnya juga telah terbang. Namun, Xieluan melambaikan tangannya, dan mereka semua berhenti di kejauhan, tidak mendekat. Bas! Pada saat ini, pecahan prasasti penekan penjara terbang keluar dari tubuh Lu Ming. Ia tumbuh dengan cepat hingga seukuran gunung, terbang menuju Xieluan dan melayang di atas kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, Xieluan memukul pecahan prasasti penjaga penjara dengan telapak tangannya. Fragmen itu mulai bergetar hebat. Bab 1169 membentuk aliansi dengan Xieluan. Bang, bang, bang. Kemudian Xieluan terus memukul pecahan prasasti penekan penjara. Setelah 36 tamparan berturut-turut, pecahan prasasti penjaga penjara terbang kembali ke Lu Ming dan melayang di atas kepalanya. Lu Ming merasakan dengan hati-hati dan menyadari bahwa Xieluan telah sepenuhnya melepaskan diri dari penindasan pecahan prasasti penekan penjara. Dia benar-benar bebas. Xieluan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya bisa membebaskan diri dari penindasan pecahan prasasti penekan penjara setelah pulih ke alam kaisar. Xieluan menghela nafas panjang, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia telah ditekan oleh prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun dan akhirnya melarikan diri. Lu Ming memandang Xieluan dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Xieluan juga sedang melihat Lu Ming. Mata mereka bertemu, dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, Xieluan menjadi orang pertama yang berbicara. Lu Ming, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Lu Ming sedikit terkejut. Sekarang Xieluan telah sepenuhnya lolos dari pengaruh pecahan monumen pertahanan penjara. Lu Ming telah memikirkan banyak hal yang akan dikatakan Xieluan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menjadi bermusuhan dan tidak mengenalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka Xieluan benar-benar ingin membentuk aliansi dengannya. Xieluan adalah pria yang mendominasi dunia. Kultivasinya telah pulih ke alam kaisar, dan dia memiliki bawahan yang kuat seperti Mo Ye. Dia sangat kuat. Adapun Lu Ming, dia hanya berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Mengapa Xieluan perlu membentuk aliansi dengannya? Apa yang dimaksud dengan aliansi? Itu berarti kedua belah pihak setara dan sejajar. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lu Ming. Lu Ming, aku tahu kamu sangat terkejut. Sejujurnya, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk membentuk aliansi dengan saya. Namun, bakatmu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di masa depan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Xieluan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan menjelaskan. Apa kondisi spesifik Anda? Kata Lu Ming. Sejujurnya, dia juga sangat tergoda untuk membentuk aliansi dengan Xieluan. Dia masih lemah. Bahkan jika sekte jimat-jimat tidak terjebak, mereka tidak memiliki kaisar untuk melindungi mereka. Akan sulit bagi mereka untuk melawan pasukan Tuan. Dia sangat membutuhkan bantuan yang kuat. Jika dia benar-benar bisa membentuk aliansi dengan Xieluan dan berdiri sejajar tanpa dibatasi oleh Xieluan, itu akan menjadi pilihan yang baik. Syaratku sangat sederhana. Aku memperhatikan masa depanmu. Dengan bakat Anda, 100% pasti Anda akan menjadi kaisar. Mungkin tidak terlalu sulit bagi Anda untuk melampaui saya di masa depan. Dengan bakat Anda, benua hutan belantara surgawi bukanlah akhir Anda. Di masa depan, kemungkinan besar Anda akan keluar dari benua hutan belantara surgawi. Syarat saya adalah jika Anda keluar dari benua hutan belantara surgawi di masa depan dan bergabung dengan kekuatan besar di benua Yuan, Anda harus memikirkan cara untuk membuat saya bergabung dengan kekuatan besar itu. Xieluan berbicara, menyatakan kondisinya. Kata-kata Xieluan sangat lugas, dan jelas dia tertarik dengan masa depannya. Ini seperti investasi. Dia ingin berinvestasi di Lu Ming. Penggarap harus mengejar puncak seni bela diri dan bertarung melawan surga. Kaisar hidup selama 10.000 tahun, paling lama 20.000 tahun, sebelum ia berubah menjadi secangkir tanah kuning. Hanya dengan menerobos ke alam yang lebih tinggi dia dapat berjuang untuk umur panjang. Dikatakan bahwa orang suci dapat hidup selama 100.000 tahun. Seberapa riangnya itu? Hanya kultivasi yang nyata, yang lainnya hanyalah judul kosong.
Sayang sekali saya telah ditekan selama 30.000 tahun. Aku sudah lama melewati usia puncakku. Tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan kekuatan besar seperti benua Yuan. Xie Luan menghela nafas, matanya dipenuhi kerinduan. Puncak seni bela diri dan umur yang lebih panjang adalah tujuan seumur hidup setiap kultivator. Lu Ming bisa mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata Xie Luan. Awalnya, dengan bakat Xie Luan, jika dia tidak ditekan selama 30.000 tahun, dia bisa bergabung dengan kekuatan besar di benua Yuan. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Dia membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dia mengusulkan syarat seperti itu kepada Lu Ming. Bakat Lu Ming lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Ming, inilah kondisiku. Jika Anda menyetujuinya, kami akan membentuk aliansi dan memiliki kedudukan yang setara. Kekuatanku adalah milikmu. Saya dapat membantu Anda menghadapi musuh yang kuat. Saya yakin Anda telah menyinggung banyak musuh kuat sepanjang perjalanan. Xie Luan menatap Lu Ming. Baiklah, aku berjanji padamu. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Xie Luan telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Faktanya, ini adalah pertukaran kepentingan. Terkadang, Lu Ming lebih percaya pada pertukaran kepentingan. Ini lebih nyata. Lu Ming tidak percaya bahwa Xie Lai telah setuju untuk membentuk aliansi dengannya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Baiklah, Xie Luan sangat gembira. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan pola prasasti berwarna darah yang rumit muncul. Aku akan bersumpah darah sekarang untuk membentuk aliansi denganmu, Lu Ming. Xie Luan sangat tegas. Dia segera mengambil sumpah darah untuk membentuk aliansi dengan Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming juga menemukan sumpah darah. Haha, kalian semua, kemarilah. Xie Luan menoleh ke Mo Ye dan yang lainnya. Mo Ye dan yang lainnya terbang. Seperti yang Anda lihat, Lu Ming dan saya telah membentuk aliansi dan memiliki kedudukan yang setara. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Lu Ming dan saya akan menjadi panglima tertinggi. Dia akan memiliki otoritas yang sama dengan saya. Di masa depan, ketika kamu melihatnya, itu sama saja dengan melihatku. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Perintah Xie Luan. Bawahanmu mengerti. Meskipun Mo Ye dan yang lainnya memiliki ribuan pertanyaan di hati mereka, mereka hanya bisa mengangguk. Apakah bakat pemuda ini benar-benar lebih tinggi dari nenek moyang De Vian? Mo Ye dan yang lainnya sulit mempercayainya. Mo Ye, selama periode waktu ini, kamu telah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Bagaimana situasi di benua tengah sekarang? Xie Luan bertanya. Itu kacau. Dunia luar sedang dalam kekacauan. Segera, Mo Ye mulai memperkenalkan informasi yang dia kumpulkan selama periode waktu ini. Sejak Xie Luan mengambil token Raja Surgawi di Kota Suci, pertempuran antar kaisar telah dimulai. Kematian Wu Jue dan Wu Huang mengejutkan dunia. Setelah itu, para kaisar dari berbagai pasukan tuan di benua tengah semuanya pindah dan berkumpul di Kota Suci, ingin bertarung demi token Raja Surgawi. Pada akhirnya, keluarga kerajaan ditekan untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Hal ini mengakibatkan perang yang menghancurkan bumi antar kaisar. Pertempuran itu bisa dikatakan sebagai pertempuran paling intens dan brutal sejak pemberontakan Xie Luan 30.000 tahun lalu. Ada lebih dari 20 penguasa dalam pertempuran tersebut, dan itu adalah pertempuran yang menakutkan. Banyak kaisar yang terluka dalam pertempuran itu, dan 2 di antaranya bahkan tewas di tempat. Pada akhirnya, token Raja Surgawi jatuh ke tangan surga yang menekan tentara surgawi. Setelah pertempuran ini, benua tengah berada dalam kekacauan total. Pertama, keluarga kerajaan, keluarga Xie, mengumpulkan sekutu mereka dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang tentara surgawi yang menekan surga. Tak mau kalah, tentara dewa penekan surga juga bersatu dengan sekutunya dan memobilisasi tentara untuk berperang melawan keluarga kerajaan. Pasukan tuan lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara kedua kekuatan tersebut juga mulai saling menyerang. Di masa lalu, meskipun ada gesekan terus-menerus antara kekuatan-kekuatan besar, hal itu masih dikendalikan dalam skala kecil dan keseimbangan tetap terjaga. Namun, pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi telah benar-benar merusak keseimbangan. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie bertarung satu sama lain, dan pasukan tuan yang tersisa juga mengambil kesempatan untuk memperluas kekuatan mereka. Hampir semua kekuatan di benua tengah terlibat. Bab
1170 Luming memerintah, tentara keluar. Keluarga Ji dan Kastil Elang Langit adalah yang paling menderita. Ini karena dalam pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi, dua kaisar yang jatuh adalah kaisar dari keluarga Ji dan Kastil Elang Langit. Kedua kekuatan ini masing-masing hanya memiliki satu kaisar. Sekarang setelah kaisar mereka jatuh, mereka secara alami menjadi populer di mata kekuatan lain. Saat ini, kedua kekuatan tuan besar ini telah dihancurkan. Dari 18 pasukan tuan di benua tengah, hanya 16 yang tersisa. Betapa kejamnya kekuatan tuan besar dihancurkan begitu saja. Bagaimana kekuatan di sekitar alam kacau? Lu Ming bertanya. Mo Ye menjawab dengan jujur, Aula Berdarah Dingin dan Sekte Gunung Terapung adalah yang paling dekat dengan alam kacau. Setelah kematian Raja Elang, Hall yang berdarah dingin adalah orang pertama yang bereaksi. Mereka segera mengirimkan pasukan untuk menyerang Kastil Elang Langit dan membagi sebagian besar wilayah. Beberapa ahli di Kastil Elang Langit juga menyerah kepada Aula Berdarah Dingin, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, Hall Berdarah Dingin bertarung dengan Sekte Gunung Terapung. Tampaknya Aula Berdarah Dingin bahkan telah menyerang markas besar Sekte Gunung Terapung. Aula Darah Dingin. Mata Luming berkilat dingin. Hall Berdarah Dingin selalu menaruh dendam padanya. Bagaimana wilayah lainnya? Apakah mereka bertengkar? Xie Luan bertanya. Dataran Utara telah berperang, ketika berbagai kaisar bertempur demi token Raja Surgawi, para kaisar Dataran Utara berpartisipasi, tetapi sekarang, Dataran Utara tampaknya berada dalam perang internal, berbagai kekuatan di Dataran Utara saling bertarung, mereka tidak ikut campur dalam urusan benua tengah. Namun, Gurun Barat, Dunia Bawah Selatan, dan wilayah Tandus di timur belum berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada kaisar yang mencoba merebut token Raja Surgawi. Jawab Mo Ye. Baik wilayah selatan bawah maupun wilayah Tandus timur tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Lu Ming dan Xie Luan sedikit terkejut. Masih dapat diterima bahwa Gurun Barat tidak berperang. Karena sejarah Gurun Barat sangat panjang, ada rumor yang mengatakan bahwa Gurun Barat mempunyai latar belakang yang sangat besar dan sepertinya ada hubungannya dengan lautan. Namun, aneh bahwa baik wilayah selatan bawah maupun wilayah Tandus timur tidak mengirimkan satupun kaisar. Hal ini terutama berlaku bagi para kaisar dunia bawah di dunia bawah selatan. Mereka semua sangat kuat, jahat, haus darah, dan serakah. Di hadapan tanda Raja Surgawi, dia sebenarnya acuh tak acuh. Kaisar benua timur tidak berpartisipasi. Ini sangat tidak normal. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenung sejenak, Lu Ming bertanya pada Xie Luan. Ke Northern Plains, haha, sebaiknya ku beritahukan padamu, aku punya rencana cadangan di Northern Plains. Kekuatan Overlord dari Northern Plains, Demon God Valley, adalah salah satunya. Pertama-tama kita akan pergi ke dataran utara dan menyatukan semua kekuatan di sana, lalu kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan, kita akan membuat rencana setelah melihat situasi di benua tengah. Xie Luan tertawa. Lu Ming diam-diam terkejut. Pihak lain memang adalah prajurit Dewa Surga yang kacau. Dia menyebabkan dinasti suci kuno, yang berada pada puncaknya, runtuh. Dia benar-benar tidak terduga. Bahkan jika dia ditekan, dia telah meninggalkan serangkaian rencana cadangan. Tapi untuk pergi ke dataran utara, kita perlu menggunakan formasi teleportasi antar wilayah pasukan Overlord. Sekarang sedang terjadi perang, siapa yang mau menggunakan formasi teleportasi antar wilayah kita? Kita harus menghancurkan salah satu pasukan tuan untuk menggunakan formasi teleportasi antar wilayah mereka. Lu Ming berbicara. Dia tahu apa masalahnya. Haha, itu benar. Jadi, kita harus menghancurkan salah satu dari dua kekuatan, Aula Darah Dingin dan Gunung Terapung. Lu Ming, menurutmu yang mana yang harus kita hancurkan? Petik 2. Kata Xie Luan. Ayo hancurkan Hall yang berdarah dingin. Saya memiliki sejarah dengan Sekte Gunung Terapung. Mungkin kita bisa membentuk aliansi. Kata Lu Ming. Baiklah, ayo hancurkan Hall yang berdarah dingin. Mo Ye, kumpulkan pasukan dan segera berangkat. Perintah Xie Luan. Mo Ye dan yang lainnya pergi mengumpulkan tentara sementara Lu Ming berjalan di udara dan tiba di depan aula kuno yang tinggi. Istana kuno ini adalah istana iblis, tempat Xian Yanxing mengasingkan diri. Tidak lama setelah kedatangan Lu Ming, Xian Yanxing muncul di pintu masuk aula kuno. Xiao Qing, ayo pergi.
Aku akan membawamu kembali ke benua timur. Dia berkata. Lu Ming menarik tangan Xie Nianxing. Lu Ming punya tujuan lain untuk pertempuran ini. Jika aula berdarah dingin dihancurkan, Lu Ming dapat menggunakan formasi teleportasi lintas wilayah untuk terhubung dengan Sekte Jimat-Jimat. Dalam hal ini, Sekte Jimat-Jimat dapat menggunakan formasi teleportasi lintas wilayah untuk memindahkan orang langsung ke aula berdarah dingin. Dalam hal ini, Sekte Jimat-Jimat akan mampu menyelesaikan masalah mereka. Bahkan jika Di Yi berhasil menembus formasi Yin dan Yang, dia tidak akan takut. Selain itu, Lu Ming juga ingin melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan Xie Lun dan Mo Ye, dua kaisar iblis, untuk menyingkirkan Di Yi. Jika dia bisa menyingkirkan Di Yi, dia akan mampu menyingkirkan semua masalah di masa depan. Lu Ming, apakah Xie Luan sudah pulih? Xie Nianxing bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Jelas sekali, Xie Nianxing juga tidak mempercayai Xie Luan. Xie Luan adalah kaisar iblis yang menyebabkan kekacauan di dunia. Jika dia pulih sepenuhnya dan melepaskan belenggu prasasti penekan penjara, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Xie Nianxing juga sedikit khawatir. Jangan khawatir, Xie Luan dan aku sudah membentuk aliansi. Lu Ming kemudian memberitahunya tentang aliansi antara Xie Luan dan dia. Setelah mendengar ini, Xie Nianxing merasa lega. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuku besinya terinjak di udara. Kekosongan di jurang setan yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan ki iblis melonjak ke langit. Pasukan yang terdiri lebih dari 100.000 tentara, mengenakan baju perang dan menunggangi binatang ajaib yang kuat, melompat ke langit, menyebabkan udara bergetar. Tentara 100.000 terdiri dari para elit di atas tingkat samudera spiritual. Ini sudah setara dengan pasukan-pasukan Tuan. Pasukan-pasukan Tuan memiliki lautan roh sebagai prajuritnya, embrio roh sebagai batangnya, dan dewa roh sebagai jenderalnya. Mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. 100.000 orang, menunggangi binatang ajaib, berkumpul di langit di atas kota. Di garis depan, Lu Ming dan Xie Luan berdiri berdampingan. Sedikit di belakang mereka adalah Xie Nianxing, Mo Ye, dan selusin seniman bela diri agung lainnya. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama kita. Setelah pertempuran ini, kita akan keluar dari jurang setan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat nama kita terkenal di daratan hutan belantara dewa yang luas. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Petik 2. Suara Xie Luan terdengar dari kejauhan. Ada. Tentara 100.000 meraung, momentum mereka mengguncang langit. Baiklah, target kita adalah pasukan Tuan, aula berdarah dingin. Kami telah menerima kabar bahwa kekuatan utama aula berdarah dingin saat ini sedang mengepung Gunung Terapung dan bertempur di sana. Kami akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan dipimpin oleh Lu Ming untuk mengepung dan membunuh tentara aula berdarah dingin yang menyerang Gunung Terapung dengan Mo Ye sebagai pendukung. Kelompok lain akan mengikutiku untuk menyerang markas Hall berdarah dingin. Ayo pergi. Setelah pengumuman Xie Luan, Angkatan Darat berangkat. Ayo pergi. Lu Ming memimpin pasukan militer utama dan berangkat lebih dulu, langsung menuju Gunung Terapung. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebanyak 80.000 tentara mengendarai binatang iblis dan mengikuti Lu Ming keluar dari jurang setan yang tak terhitung jumlahnya, terbang menuju Gunung Terapung. Lu Ming mengendarai binatang iblis dewa spiritual yang sempurna dan terbang di depan. Saat dia melihat ke arah tentara di belakangnya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Lu Ming mengerti bahwa tentara ini bukan miliknya. Itu milik Xie Luan. Dia masih lemah sekarang, tapi Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu mendominasi benua hutan belantara surgawi segera. Dia akan memiliki pasukannya yang tak terkalahkan dan menaklukkan dunia. Hari ini tidak akan lama lagi. Mata Lu Ming dipenuhi keyakinan. Begitu mereka keluar dari wilayah kacau, Mo Ye mengeluarkan kapal perang besar. 80.000 tentara menaiki kapal perang. Mo Ye mengendalikan kapal perang dan terbang menuju Gunung Terapung. Tentu saja, mereka tidak bisa terbang ke Gunung Terapung itu, karena jaraknya terlalu jauh. Banyak prajurit alam lautan jiwa yang perlu terbang dalam waktu lama, tetapi dengan kapal perang Mo Ye, itu akan jauh lebih cepat. Kapal perang jenis ini awalnya disempurnakan untuk digunakan dalam pertempuran besar. Terkadang, ketika formasi teleportasi tidak bisa beroperasi, kapal perang digunakan untuk mengangkut pasukan. Bab 1171 Bodoh. Gunung Terapung, gunung suci yang indah ini, kini dilalap api perang.
Aula berdarah dingin hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang gunung terapung itu. Sekte Gunung Terapung telah mengaktifkan formasi pertahanannya, tetapi setelah beberapa hari serangan dari aula berdarah dingin, formasi tersebut telah runtuh. Pertempuran sengit masih berlangsung. Darah menodai seluruh gunung surgawi. Aula berdarah dingin sudah lebih kuat dari Sekte Gunung Terapung. Ditambah lagi, mereka telah mengambil tindakan dengan cepat dan menduduki sebagian besar wilayah Kastil Sky Eagle. Banyak eksistensi kuat di Kastil Sky Eagle telah menyerah pada aula berdarah dingin, jadi aula berdarah dingin telah sepenuhnya menekan Sekte Gunung Terapung. Ledakan, 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 raungan mengerikan datang dari langit yang tinggi. Itu adalah pertarungan antara dua kaisar aula berdarah dingin dan Gunung Terapung. Saking intensnya hingga sulit menentukan pemenangnya. Pertempuran semakin sengit di berbagai bagian Gunung Terapung. Aula berdarah dingin dan beberapa ahli dari Kastil Elang Langit memiliki lebih banyak makhluk tertinggi daripada Gunung Terapung. Dalam hal jumlah penguasa dan dewa spiritual tingkat lanjut, aula berdarah dingin lebih unggul daripada Gunung Terapung. Di beberapa bagian Gunung Terapung, formasi besar telah runtuh. Elang raksasa berputar-putar dan melancarkan serangan yang menakutkan. Mereka semua adalah ahli dari Kastil Elang Langit. Para ahli Kastil Elang Langit baru saja menyerah, jadi mereka secara alami sangat ingin ditempatkan pada posisi penting di aula berdarah dingin. Haha, sekolah bela diri Gunung Terapung, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Semangat spasial murni, setelah kita menghancurkan sekolah bela diri Gunung Terapung, aku akan membuatmu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Sue Luozi berdiri di udara, memandangi Gunung Terapung dan mencibir. Selain dia, ada banyak ahli. Kali ini, Kaisar Darah dari Aula Berdarah Dingin telah memberinya banyak kekuatan dan pasukan yang kuat untuk diperintah. Jelas sekali dia ingin melatihnya dan melatihnya sebagai penerusnya. Murid yang berlumuran darah adalah harapan masa depan dari Aula Berdarah Dingin. Beri aku lebih banyak kekuatan dan hancurkan gunung terapung itu. Pada saat itu, saya akan membalas Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Suara Hall yang berdarah dingin terdengar dari jauh. Wajahnya seperti angin musim semi, bersemangat, dan penuh kebanggaan. Kastil Elang Langit, pasukan tuan yang telah bertarung dengan Aula Berdarah Dingin, masih dihancurkan oleh Aula Berdarah Dingin. Yin Bupo, favorit surga kelas 2 yang kuat, pada akhirnya dibunuh oleh Tuan Sue Luo. Kekuatan Hall yang berdarah dingin telah meroket. Sekarang, Sekte Gunung Terapung akan segera dirobohkan. Blood Luozi sudah bisa melihat adegan dia menjadi kaisar dan memimpin para ahli aula berdarah dingin untuk menaklukkan benua tengah. Jing Conling, Tan Xiang, Liu Yuxin, Xian Yanjun, kalian semua milikku. Cepat atau lambat, aku akan membawa kalian semua. Sue Luozi terus bermimpi dan berimajinasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Seolah-olah ribuan binatang buas sedang menginjak kehampaan. Ledakan keras itu membuyarkan mimpi indah Sue Luozi. Matanya berubah suram dan dia berteriak dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan Muda Sue, sepertinya ada pasukan besar yang datang ke sini. Seorang lelaki tua berjubah merah darah melihat ke belakang dengan ekspresi serius. Tentara, tentara yang mana? Hati Hall yang berdarah dingin mencelos saat mereka bertanya. Ki Iblis yang membumbung ke langit, mungkinkah itu tentara Gunung Iblis? Seharusnya tidak demikian, Gunung Iblis bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat ini. Bagaimana mereka punya kekuatan untuk datang ke sini? Tetua berjubah darah itu mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, suara guncangan menjadi semakin kuat, dan seluruh langit sedikit bergetar. Para ahli Hall berdarah dingin mengumpulkan sebagian dari ahli mereka dan membentuk pertahanan, mengawasi dari jauh. Secara bertahap, Ki Iblis memenuhi langit. Dalam Ki Iblis yang tak ada habisnya, banyak ahli baju besi hitam yang menunggangi binatang iblis dan bergegas mendekat. Akhirnya, mereka berhenti ribuan mil jauhnya dari Hall yang berdarah dingin. Kamu berasal dari kekuatan mana? Kami dari Hall yang berdarah dingin. Mengapa kamu datang ke sini? Petik 2. Hall berdarah dingin keluar dari kerumunan dan berbicara lebih dulu. Aku di sini untuk menghancurkan aula berdarah dinginmu. Ayo pergi. Sebuah suara berkata. Dua sosok keluar dan muncul di depan mereka. Itu kamu, Lu Shaoqing. Tidak, Lu Ming.
Murid Sue Luozi berkontraksi saat dia berseru tak percaya. Lu Ming dan Xian Yanxing lah yang melangkah ke udara. Pakar hall berdarah dingin lainnya juga membelalak karena terkejut. Beberapa bulan yang lalu, untuk menangkap Lu Ming, keluarga Xie dari keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga, yang mengejutkan seluruh benua tengah. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal menangkap Lu Ming, serangkaian peristiwa besar juga terjadi. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena Lu Ming. Sejak Lu Ming muncul di kota suci, dia menghilang bersama Xie Luan. Dia tidak menyangka akan muncul lagi. Lu Ming telah muncul. Lalu bagaimana dengan Xie Luan? Mata anggota hall yang berdarah dingin berkedip ketakutan saat mereka melihat kelompok Lu Ming dengan ekspresi serius. Nama Xie Luan terlalu bagus dan membuat mereka takut. Tidak perlu melihat, prajurit Dewa Surga yang kacau tidak ada di sini. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, apa maksudmu dengan itu? Darah Luozi bertanya, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku akan menghancurkan aula berdarah dinginmu. Sepertinya telingamu tidak bagus. Lu Ming tersenyum tipis. Hancurkan hall berdarah dingin. Bahkan jika Xie Luan datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Keluarga kekaisaran telah lama menyebarkan berita bahwa Xie Luan telah ditindas selama 30.000 tahun dan telah terluka hingga dia tidak lagi memiliki kekuatan seorang kaisar. Jangan mengira kami takut padanya, lagi pula, dia belum datang. Elder Yuan, pergi dan lumpuhkan Lu Ming. Sue Luozi mengertakkan gigi dan berkata, membunuh. Seorang tetua berjubah darah melepaskan aura menakutkan dan menyerang Lu Ming. Seorang paragon. Ini adalah paragon. Kamu sedang mencari kematian. Di belakang Lu Ming, seorang pria kekar dengan kapak raksasa di tangannya melangkah maju dan menebas sesepuh berjubah darah itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, dan tubuh mereka gemetar saat mundur. Suri teladan. Wajah Sue Luozi menjadi gelap. Senior, aku tidak tahu kenapa kamu disihir oleh Lu Ming, tapi tidak baik bagi siapapun untuk melawan hall yang berdarah dingin karena anak ini. Bisakah kamu memberikan wajah pada hall yang berdarah dingin dan menyerahkan Lu Ming? Kalau begitu, pergilah, dan hall yang berdarah dingin akan memberimu hadiah yang mahal. Sue Luozi menangkupkan tinjunya ke arah pria kekar itu dan berkata. Dalam hatinya, dia bisa menegosiasikan persyaratan apapun. Dia berspekulasi bahwa para ahli ini mungkin adalah bawahan Xie Luan, tetapi bahkan jika Xie Luan datang secara pribadi, dia masih bisa menegosiasikan persyaratannya. Dia berspekulasi bahwa alasan mengapa para ahli iblis ini datang bersama Lu Ming untuk menyerang aula berdarah dingin adalah karena Lu Ming telah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Tapi bisakah tawaran Lu Ming dibandingkan dengan tawaran hall yang berdarah dingin? Bisakah nilai Lu Ming dibandingkan dengan hall yang berdarah dingin? Selama dia membujuk para ahli iblis ini, hanya dalam hitungan menit bagi mereka untuk menjatuhkan Lu Ming. Betapa bodohnya. Tuan Muda Lu Ming adalah panglima tertinggi angkatan darat kita. Dia berada di level yang sama dengan leluhur iblis surga yang kacau, dan kamu meminta kami untuk menyerahkannya. Petik 2. Pria kekar itu melambaikan kapak perang di tangannya dan menunjukkan senyuman mengejek. Apa, panglima tertinggi, sejajar dengan kaisar surgawi surga yang kacau. Darah Luozi dan yang lainnya dari aula berdarah dingin tercengang. Lu Ming adalah komandan tertinggi dari orang-orang ini dan dia berada di level yang sama dengan Xie Luan. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming, hak apa yang dia miliki? Membunuh. Singkirkan hall yang berdarah dingin. Pada saat itu, Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bab 1172 membunuh darah Luozi. Ki iblis melonjak seperti petir. Atas perintah Lu Ming, keberadaan menakutkan keluar dari belakangnya dan menyerang orang-orang hall yang berdarah dingin. Para ahli dari aula berdarah dingin, termasuk darah Luozi, terkejut karena para ahli yang mendatangi mereka terlalu kuat. Tidak kurang dari 6 atau 7 penguasa dan banyak dewa spiritual tingkat lanjut. Bunuh mereka. Sue Luozi menjerit, tapi dia mundur. Membunuh. Para ahli dari kedua belah pihak bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan. Ki iblis hitam dan ki iblis berwarna merah darah melonjak ke langit dan memenuhi seluruh wilayah. Bang! Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju darah Luozi. Sue Luozi, kamu melarikan diri dengan jimat hidupmu di dunia rahasia rumah orang suci. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu.
Luming menatap darah Luozi dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajah Sue Luozi berubah jelek. Dia mundur dengan cepat dan meraung, bunuh dia. Luming, mati. Selain Sue Luozi, seorang pria parubaya berjubah merah darah menyerang Luming. Dia adalah dewa rohani yang sempurna. Namun, begitu dia muncul, ahli lain bergegas keluar dari belakang Luming dan memblokirnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kata Luming. Dewa spiritual yang sempurna itu adalah orang kuat terakhir di sekitar darah Luozi. Sisanya tidak layak disebutkan. Bunuh, bunuh dia. Darah Luozi terus berteriak. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh menyerang Luming. Bang, bang, Luming menyerang dengan telapak tangannya, dan dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh hancur berkeping-keping. Mengapa saya harus? Wajah Sue Luozi menjadi pucat karena ketakutan. Seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat ketujuh dibunuh oleh Luming dengan satu telapak tangan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming maju beberapa langkah dan mendekati darah Luozi dengan cepat. Selamatkan aku, nenek moyang, selamatkan aku. Sue Luozi berteriak ketakutan. Luming bahkan bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dengan satu jentikan tangannya, apalagi dia. Dia sangat takut. Para ahli hall berdarah dingin lainnya ingin membantu, tetapi mereka semua terjerat oleh lawan mereka dan tidak dapat melarikan diri. Beberapa ahli berada jauh dan tidak dapat tiba tepat waktu. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari langit. Kemudian, seberkas cahaya merah darah menerobos langit dan menebas ke arah Luming dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Patriark, haha, Luming, mati. Sue Luozi sangat gembira dan mengungkapkan ekspresi garang. Serangan itu dipenuhi dengan tekanan dari seorang kaisar. Itu adalah kaisar istana darah dingin yang ingin membunuh Luming dalam satu pukulan. Namun, pada saat ini, di belakang Luming, seorang pria kekar berbaju besi meledak dengan aura yang menghancurkan bumi. Kekuatan iblisnya tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya iblis, dia menghancurkan cahaya darah tersebut. Aku tidak ingin mengeroyokmu, tapi karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Moye menatap langit dengan tatapan dingin. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan bergegas ke langit, menyerang Kaisar Aula berdarah dingin bersama dengan Kaisar Gunung yang ditangguhkan. Kaisar, itu Kaisar. Semua orang tercengang. Xie Luan tidak datang, tapi selain dia, sebenarnya ada seorang Kaisar di belakang Luming. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang dari hall yang berdarah dingin putus asa. Konsekuensinya akan sangat parah jika dua kaisar menyerang Kaisar Aula berdarah dingin. Kaisar Iblis. Sue Luozi berteriak ketakutan, matanya dipenuhi keputusasaan. Membunuh. Luming maju selangkah lagi dan muncul di depan Sue Luozi. Dia memukulkan telapak tangannya ke bawah. Tidak. Sue Luozi meraung dan menggunakan fusi garis keturunan untuk berubah menjadi kelelawar bersayap darah untuk melawan. Namun, telapak tangan Luming jatuh dan kelelawar bersayap darah itu dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya kelelawar bersayap darah, tubuh Sue Luozi juga hancur berkeping-keping. Sue Luozi sudah mati. Orang-orang di hall berdarah dingin terkejut. Master Sue Luo, seorang jenius yang memiliki potensi menjadi kaisar, telah meninggal. Itu merupakan kerugian besar bagi hall yang berdarah dingin. Raungan marah datang dari langit. Untuk apa kamu berteriak? Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Suara Moye terdengar dari langit. Mengaum. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga untuk melahap esensi darah dan energi darah Luozi. Namun, Luming langsung mengernyit. Ini karena darah Luozi memupuk mentalitas darah, yang tidak banyak berguna bagi Luming. Hanya esensi darah yang ada gunanya. Pada saat ini, di Gunung Terapung, seorang wanita yang sangat cantik sedang melihat medan perang di luar. Wanita ini adalah Jing Kongling. Di sampingnya berdiri beberapa ahli dari Sekte Gunung Terapung. Buka formasi dan berjuang untuk keluar. Bekerja sama dengan Luming dan serang hall berdarah dingin dari kedua sisi. Saat ini, Jing Kongling membuka mulutnya dan memberi perintah. Sekarang, para jenius kelas 2 telah tumbuh dan memasuki alam dewa spiritual satu demi satu. Ketika para jenius kelas 2 ini memasuki alam dewa spiritual,
status mereka di sekte dan kekuatan masing-masing juga meningkat. Mereka sebanding dengan beberapa supremes, atau bahkan lebih tinggi, dan mereka memiliki hak penting untuk berbicara. Ini karena para jenius kelas 2 pasti akan menjadi makhluk tertinggi di masa depan. Mereka bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar, dan potensi mereka tidak terbatas. Berbagai faksi besar sudah mulai perlahan-lahan mentransfer sejumlah kekuatan kepada mereka sebagai cara untuk mengasah diri mereka sendiri. Sama seperti Sue Luozi, di Gunung Terapung, Void Spirit yang murni juga memiliki hak penting untuk berbicara. Kong Ling, ini terlalu berbahaya. Siapa yang tahu jika Lu Ming akan berbalik dan mengincar kita, Sekte Gunung Terapung. Seorang tetua di samping Void Spirit yang masih asli bertanya dengan ekspresi yang sedikit berubah. Itu benar. Di masa sulit ini, Lu Ming dan Xie Luan berjalan bersama, dan sebenarnya ada seorang kaisar yang mengikuti mereka. Kita harus waspada. Kata orang lain. Jangan khawatir. Lu Ming dan aku adalah teman lama. Saya percaya padanya. Buka formasi dan bekerjalah dengan Lu Ming. Kita harus menghancurkan hall yang berdarah dingin sepenuhnya dalam pertempuran hari ini. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan bagus jika kita melewatkannya. Jing Kongling berkata dengan nada tegas. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kata seorang lelaki tua. Kemudian, suaranya menyebar ke seluruh gunung terapung. Buka formasi dan bunuh jalan keluar kita. Membunuh. Membunuh. Formasi itu diaktifkan, dan gunung terapung itu mengumpulkan kekuatannya dan menyerbu menuju aula berdarah dingin. Mereka dan anak buah Lu Ming menyerang hall yang berdarah dingin dari kedua sisi. Aula berdarah dingin berada dalam kekacauan dan posisi yang kurang menguntungkan. Satu demi satu, para ahli itu terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pertempuran paling sengit, dan langit terus bergetar. Tiba-tiba, cahaya berwarna merah darah muncul. Sebuah lengan jatuh dari langit dengan ki darah yang melonjak, memancarkan tekanan kaisar yang kuat. Itu kaisar darah. Kaisar darah terluka. Seseorang berseru. Orang-orang hall yang berdarah dingin sangat pucat. Kaisar darah dari aula darah dingin akan segera dikalahkan. Bunuh dia. Anak buah Lu Ming dan orang-orang dari Sekte Gunung Terapung mengambil kesempatan itu untuk berteriak. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka benar-benar menekan hall yang berdarah dingin. Para ahli hall berdarah dingin terbunuh satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan berjalan di medan perang, melahap energi dan esensi darah.